Selamat sore, mama-mama kader, bapak-bapak kader, teman-teman supervisor dan fasilitator MTBSM Jaya Wijaya. Sore ini saya ada di Jakarta. Sebentar singgah di Jakarta sebelum kembali ke Papua. Saya bertemu dengan satu teman istimewa yang bapak-bapak, mama-mama pasti suka kenal. Kalau mau tebak, boleh tebak. Kira-kira siapa? Oke, kita kenalan ya dengan teman saya, teman kita yang dulu bersama-sama dengan kita. Tapi beberapa bulan ini dia kembali ke Jakarta. Semua masih ingat ya dengan wajah yang satu ini? Iya. Yeah. Halo bapak-bapak, mama-mama kader, teman-teman dari Dinas Kesehatan, teman-teman fasilitator, supervisor, semuanya di Puskesmas. Masih ingat saya, apa kabar semuanya? Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman sekalian di Wamena. Walaupun kita jauh, tapi saya sekarang merasa tetap dekat dengan teman-teman. Kebetulan saya sengaja bertemu dengan Dr. Beth. Sekarang dia bahasa sudah bahasa Jakarta, tidak lagi pakai bahasa bahasa Wamena ya. Sutra bisa bahasa Wamena dia. Ya, sudah berubah lagi nih karena settingannya sudah settingan Betawi. Anas punya cerita apa tentang selama 3 bulan ini masih mengikuti MTBSM kah? Masih dengar-dengar kabar kah dari Wamena begitu? Itu yang menarik. Saya juga terkejut sekali teman-teman. Jadi sewaktu Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November, teman-teman masih ingat kan tanggal 12 November itu Hari Kesehatan Nasional. Saya lihat harian Kompas. Harian Kompas itu harian seluruh Indonesia. Jadi harian itu atau koran itu dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau di Wamena ada harian Papua, mungkin ada Cendrawasih Pos yang mungkin hanya di Papua saja. Tapi kalau Kompas ini ada di seluruh Indonesia. Dan apa yang saya dapetin? Nah, ini Kompas tanggal 12 November 2012. Ini halaman pertamanya, halaman kita bilangnya halaman utama Kompas. Jadi setiap orang lihat langsung lihat ini. Ternyata di sini membahas mengenai keadaan Jaya Wijaya, yaitu tentang kesehatan ibu dan anak. Di sini diceritakan ternyata di Wamena, di Jaya Wijaya, bagaimana keadaan ibu dan anaknya. Seperti itu, bagaimana kesehatan di sana. Dan yang lebih hebat lagi, ternyata besoknya lagi bersambung. Kita lihat ya, nih yang tanggal 13 November. Di sini ada cerita mengenai MTBSM. Jadi ternyata pelayanan teman-teman kader untuk melayani bayi balita yang sakit di desa-desa, kemudian usaha para fasilitator, usahanya supervisor untuk mendampingi kader supaya bisa melayani ibu dan anak yang ada di desa-desa untuk berobat, itu disorot oleh nasional, masuk koran. Jadi bukan hanya orang-orang di Papua saja yang tahu, tetapi seluruh Indonesia sekarang sudah tahu bahwa Jaya Wijaya Papua walaupun paling jauh lokasinya, medannya sulit, ternyata bisa bergerak. Ternyata kita bisa berbuat sesuatu buat masyarakat, dari masyarakat, yaitu melalui tangan teman-teman kader. Jadi saya sebagai yang dulu pernah bersama teman-teman merasa bangga sekali karena ternyata Jaya Wijaya bisa berbuat sesuatu di Hari Kesehatan Nasional ini. Apalagi teman-teman di Wamena pastinya harus lebih berbangga lagi karena semua masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa teman-teman bisa berbuat sesuatu di Papua gitu. Kira-kira di dalam berita-berita ini apakah juga menceritakan bahwa pekerjaan kader, pelayanan kader yang ada sekarang yang sedang kita bina, lalu juga para supervisor dan fasilitator lakukan melatih para kader, itu ada manfaatnya seperti itu? Apakah dua berita koran ini bercerita seperti itu? Ya, tentu saja. Jadi di sini di berita ini, di dua berita ini juga disebutkan ya bagaimana teman-teman kader di sana melayani dan juga dampaknya. Jadi di sini dikabari ya, di sini ada kabarnya bahwa ternyata teman-teman kader yang sudah 1 tahun itu sudah menangani sekitar 627 bayi balita. Kemudian teman-teman kader di sana sudah menggunakan modul-modul sederhana, jadi bisa mengobati bayi balita yang sakit batuk, sakit demam atau sakit panas, mencret, dan ini ternyata bisa membantu untuk
menurunkan kematian ibu dan anak. Jadi sudah ada dampaknya, bukan hanya sekedar cerita saja. Di sini sudah ada dan sudah dibahas juga di Kompas. Anas punya pesan-pesan Kak untuk bapak-bapak, mama-mama kader, teman-teman nakes yang jadi supervisor di puskesmas, dan juga bapak ibu fasilitator MTBSM yang ingin disampaikan? Iya, tentu saja teman-teman, saya menyampaikan untuk teman-teman kader, saya mengucapkan selamat karena kerja teman-teman kader selama ini sudah mulai kelihatan membuahkan hasil, dan tetap semangat juga untuk bekerja untuk melayani masyarakat. Jangan segan-segan untuk bertanya kepada fasilitatornya, kepada supervisor di puskesmas. Jangan malu-malu, karena pasti mereka akan membantu teman-teman kader. Kalau ada yang bingung, ada misalnya ketemu pasien atau ketemu bayi yang sakit, teman-teman bingung-bingung, bisa hubungi saja, atau ketemu dengan supervisornya atau fasilitator dimanapun ketemu, tanya. Jangan malu-malu supaya teman-teman bisa tambah pintar untuk pelayanan. Fasilitator dan supervisor tetap semangat dalam mendampingi teman-teman kader di lapangan, memberikan refreshment atau penyegaran ilmu, memberikan ilmu kepada teman-teman kader, karena teman-teman kader kita sangat semangat untuk menuntut ilmu, untuk menambah pengetahuan mereka. Dan tentu saja tanpa peran dari teman-teman supervisor atau fasilitator yang mau mendampingi kader-kader di lapangan, yang mau ke desa-desa terjun untuk mendampingi mereka, kita tidak akan bisa sampai seperti ini. Karena disinilah laporan dari teman-teman supervisor, dari dinas kesehatan yang sampai ke sini. Ini bisa menjadi semangat buat teman-teman fasilitator dan supervisor supaya tetap terus mendampingi teman-teman kader di lapangan. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Semangat selalu dalam melakukan pelayanan untuk ibu dan anak di Jaya Wijaya. Tuhan memberkati kita semua. Dah.